Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan meriksa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh SLIS, kedelapan GIA, kesembilan MLPL, kesepuluh Bovin, kesebelas DMMX, ke-12 PTMP, dan terakhir MPXL. Lanjut, ada saham pertama. Itu buka, ditutup menguat 1,56% ke harga 130. Kalau dilihat dari transaksi asing itu masih net sell. Bahkan kalau ditarik dari tanggal 1 April itu asing baru beli 4 hari, 5 hari ya. Selebihnya asing terus jual. Kalau dilihat dari broker summary-nya itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, ini ada akumulasi ya dari BB, YU, JP, MG, RX, AZ, dan kebanyakan yang jual tuh retail, SKI, BCA Sekuritas, CC, Mandiri Sekuritas, PD, Indo Premier, DH itu kalau nggak salah Sinarmas, OD itu Dana Reksa apa ya? Dan pokoknya itulah. Dan kalau dilihat secara teknikal, dia itu mulai menaik. MACD-nya Golden Cross arahnya atas, dan kalau diperhatikan memang dia ini lagi di area resisten yang beberapa kali susah menembus area 133. Dan kondisi sekarang apakah layak beli untuk buka? Kalau melihat dari time frame weekly-nya itu sebenarnya bisa di watchlist dulu ya. Karena harga sekarang tuh harga resisten. Ya kita nggak tahu badarnya mau narik dulu apa di bawah koreksi. Idealnya belinya itu di 125. 125 tuh area ideal. Buka, kondisi sekarang menarik nggak buka? Buka kalau saya lihat menarik. Sepertinya ada potensi memang akan lanjut menguat. Apalagi kalau nantinya ISG-nya di atas 7.300. Walaupun secara fundamental, secara market realnya juga ya. Apakah teman-teman Bapak Ibu ada yang masih menggunakan aplikasi buka saat ini? Kayaknya mungkin hampir nggak ada ya. Kemungkinan loh ya. Saya juga terakhir pakai buka itu di 2020 apa 2021. Itu sekarang udah nggak gunakan lagi. Tapi beda cerita kalau di sahamnya. Sahamnya tetap ada momentum untuk profit. Ya walaupun fundamental ya seperti diketahui ya belum jelas ya. Kita nggak tahu nih gebrakan apa terbarunya buka. Kalau nggak salah dana IPO belum dipakai semua ya. Bahkan disimpan di obligasi apa di mana tuh. Berita dulu. Tapi ya teknikalnya ada berpeluang naik. Kalau buka ini saya belum rekomendasi juga di saham swing. Saya masuknya di scalping. Saya suruh perhatikan tuh. Beli support jual resisten. Beli support jual resisten. Itu kemarin dia ke 125 tuh beli. Jualan di 131 ya. Bahkan belinya dari 120 tuh ada tuh. Saya infokan terus tuh ya. Jadi di tektok-tektokin terus nih. Dari support ke resisten nih tiap hari di tektokin tuh buka tuh. Ya bisa dapat profit 3% kan lumayan. Seperti itu untuk buka saat ini. Kita lihat aja Senin dulu ya. Karena hari ini kan libur. Terus besok Jumat cuti bersama. Jadi baru buka lagi Senin. Tapi kalau dia sudah tembus area resistennya, konfirmasi 135, uptrend channelnya ini, menarik. Buka tuh bisa sampai 150-160 ya. Tapi lihat dulu aja kondisi seperti ini. Kalau mau ya Bapak Ibu tuh tradingnya scalping. Lihat momentum. Beli harga atas nih atau swing harga atas, buy on breakout, gagal false jual. Misalnya seperti itu bisa. Tapi lebih baik bagi Bapak Ibu yang swing, wait and see aja dulu ya. Cocoknya untuk scalping dulu saat ini. Kalau dikasih 125 itu karena kalau untuk swing menarik untuk beli. Ya, seperti itu aja untuk buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup menguat 3,12% ke harga 66. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy kemarin 52 miliar. Ini cukup besar nih transaksi asing. Kalau dilihat broker summary-nya Goto masih ada akumulasi tapi ada yang jual juga si CP ya. Ini MG ini mantap nih, ngambil kesempatan dia ngambil spare sekitaran 1 poin lebih ya. Dia beli dia di 64 kemarin saya lihat akum
Nih kalau Bapak Ibu perhatikan ya. 21 dia beli tuh, top buyer dia. Nih. Di harga 64. Cuman dia masih ada barang nih kalau dilihat ya. Dia belinya 1,6 juta lot dan jualan baru 900 lot. Berapa nih? Nih ya, 900 lot. Berarti masih ada sekitaran 600-an lot. Ya, 600-an lot. Ya, kemarin dia jualan di average 65. Berarti dari 64 65 ya sekitar 2%-an ya. Dia profit. Kalau masuk besar 2% ya besar juga rupiahnya ya. Ya karena Bapak Ibu ya, semakin besar uang biasanya yang mau trading cepat tuh dia ngambil spare-nya kecil aja, yang penting jadi duit bungkus. Biasanya seperti itu. Memang seperti kayak kita mungkin dananya masih kecil ya. Biasanya pengennya profitnya lebar ya. Yaitu target swing. Scalping bisa nggak? Ya bisa aja Bapak Ibu, bang. Modal 1 juta aja Bapak Ibu kalau mau scalping itu bisa ya, karena yaitu bangun sistem tradingnya dulu, prosesnya dulu ya. Seperti rumah kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi rumah. Pondasinya dulu dibangun, terus tiang-tiangnya, terus atapnya, baru dindingnya ya, baru lantainya disemen, baru dipasangin keramik, diapakan proses sampai akhirnya jadi rumah yang kuat, yang bisa Bapak Ibu berlindung bertahun-tahun. Seperti itu juga di trading saham ibaratnya. Bapak Ibu bangun dulu sistem tradingnya. Kalau sudah sistem tradingnya bagus, ya otomatis nanti Bapak Ibu cuan itu datang dengan sendirinya. Itu ya. Kalau bingung gimana belajarnya, itu bisa diikut aja kelas-kelas influencer, kelas-kelas yang ngadain belajar saham, tinggal menyesuaikan Bapak Ibu mau di mana. Kalau mau grup Borneo Trader juga ada. Tuh ya, kelas scalping, grup swing juga ada. Itu ya. Jadi untuk Goto secara teknikal menarik. Pokoknya dia tuh di atas 64 masih oke. Kecuali dia tutup di bawah 64, wah gagal. MACD-nya Golden Cross arah atas cuman belum kuat. Volume meningkat ya 2 kali lipatnya. Apalagi ini cuman baru 2 hari. Kalau dilihat volumenya kalau dilihat volume juga meningkat. Dan ya bisa dikatakan ini candle bullish angle pink. Menutup penuh ya. Kita lihat minggu depan, cuman kan 3 hari perdagangan libur, 2 hari ya. Tapi ini ada pola cup and handle. Yang penting jangan jebol 64. Kalau dia jebol 64 menurut saya Senin gagal. Udah jangan diharap dulu. Targetnya mana? 70 tembus. EMA 200 nih arahnya 80. Dari harga sekarang ada potensi upside 20% lagi. Tapi disclaimer, kalau ISG bullish sangat mungkin Goto 20%. Cuman minggu depan itu ada rebalancing tanggal 31. Itu rebalancing MSCI, indeks MSCI. Kita lihatlah nih. Targetnya 20% nih dari harga sekarang. Kalau jalan untuk Goto, risknya berapa tuh? 4,5%. Ya toleransi 5% lah Bapak Ibu. Udah nggak masalah 5% atau 6% itu. Gagal buang. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dengan BlackRock, dengan fund-fund besar di dalam yang ada TLKM, kalau nggak salah ada ASI juga ya. Ya silahkan kalau mau di hot ya. Tapi kalau untuk trading cepat mestinya stop loss dulu kalau dia gagal bertahan di atas 64. Itu aja untuk Goto. Kalau menurut saya kemana arahnya? Lebih condong mencoba kembali rebound. Menguji resistennya 70. Seperti itu. Lanjut ada EMTK yang ditutup di harga 442 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IMTK ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke teknikanya, IMTK lagi berjuang dan dia lagi sideways trend pendek. Ya minggu depan tuh antara dia ditarik naik tinggi atau kena buang. Ya itu aja. Kalau menurut saya IMTK konfirmasi minggu depan kalau dia ditarik naik tembus 460 sangat mungkin di Juni ke 500 minimal ya 500. Kalau dia tembus 460 pokoknya break 450 aja. Minimal 450 tembus. Sangat mungkin 480 500 dan mudah-mudahan bisa sampai EMA 200-nya di sekitaran resistennya itu di 540. Kita lihat ya. Menarik karena IMTK sudah mematahkan tren downtrendnya semenjak Februari 2023 dan ada juga pola nantinya itu cup and handle. Targetnya ya Bapak Ibu hitung dari sini, dari swing low ke swing high. Tuh mestinya sampai di
35-40 untuk MTK. Seperti itu ya. Gimana nih? Nawar nggak belinya? Atau beli sekarang? Ya tergantung Bapak Ibu lah. Belajar aja, coba aja terus. Misalnya beli di 440 mau pakai stop loss nggak? Kalau stop loss ya menurut saya stop loss aja kalau dia jebol 430 daripada dibawa ke 400. Kalau mau pakai average down ya silakan, boleh juga. Banyak strategi mencari profit. Sesuaikan, dan gimana cara tahu biar sesuai dengan profil resiko itu harus mencoba, dan ya nanti jam terbang yang akan memberitahu Bapak Ibu profil resikonya seperti apa, cocoknya seperti apa ya. Itu untuk IMTK. Lanjut, ada SRTG yang ditutup di harga 1545 terkoreksi 0,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya SRTG diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. SRTG kondisi sekarang ini ya, saya itu jarang suka melihat candle yang naik-naik tipis seperti ini. Tapi dia tuh naik-naik tipis tapi naik nih, naik-naik tipis naik. Tapi ini nih saya nggak suka nih yang seperti ini nih. Tapi takutnya tiba-tiba dibuang. Yang penting kalau Bapak Ibu yakin ya, pakai supportnya 1480 nih, 1500 1480 jebol buang. Ya, gitu aja. Ini kan dia lagi mencoba untuk menembus 1600-nya. Kalau Senin besok tembus, menarik menurut saya. Konfirmasi bisa breakout ya, karena di situ ada EMA 200-nya. Tembus, oke. Harusnya nggak false ya, tapi disclaimer. Itu aja untuk SRTG. Pokoknya ya bisa hitung risk reward seperti ini, tapi kembali lagi ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli ya. Stop loss-nya 5%, reward-nya minimal 3,89%, 1600. Tapi kalau jalan ya risk reward 1:2. Ya kalau Bapak Ibu mau seperti itu juga silahkan. Yang penting yakin, wah ini lebih condong arahnya ke atas, tapi saya siap stop loss misalnya kalau dijebol support. Itu aja untuk SRTG. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk SRTG itu doji ya, tapi volumenya ya kecil karena baru 3 hari perdagangan ya. Tapi menurut saya menarik. Lebih condong SRTG menguji 1600-nya minggu depan. Tapi disclaimer. Lanjut, ada SCMA yang ditutup di harga 141 menguat 0,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya SCMA diakumulasi. Bagus SCMA. Mudah-mudahan nggak swing low ya. Pokoknya 135 tuh support yang harus dijaganya, jebol itu gagal. Itu aja untuk SCMA. Saat ini bisa naik nggak? Harusnya bisa ya. Tuh ada big akumulasi, normal akumulasi itu. Cuman yang akumulasi broker-broker ya, ada broker asing, ada broker retail, campur aja. Pokoknya ini pakai 135 support gagal ya, ke bawah dulu. Cuman ya harusnya sih nggak jebol ya 135 untuk SCMA. Itu aja. Lanjut, ada EWIRG yang ditutup di harga 97 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya WIRG diakumulasi. WIRG bisa berpotensi naik nih. Ya, siap-siap kalau ditembus 100. Level psikologis. Wah, menarik nih. Kalau dia bisa tembus 100 minggu depan. Konfirmasi minggu ini dan minggu kemarin tuh swing low. Targetnya jauh loh. Bisa 115. Bisa potensi upsetnya kalau breakout 100 tuh ya. 15% lagi bisa. Untuk WIRG ya, kita lihat. Kalau saya mau perhatikan dia kalau tembus 100 aja lah. Kalau mau beli harga sekarang boleh nggak ya, silakan. Kalau mau pakai stop loss di 90 juga silakan di bawah itu untuk WIRG. Ya, seperti itu aja. Lanjut, ada SLIS yang ditutup di harga 53 terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya SLIS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS kondisi sekarang wait and see lah. Jangan dipaksa, mending tunggu di atas. Kalau saya sih di atas 5960. Saat ini wait and see ya. Gimana yang nyangkut ya? Ya sabar, gak ada cara lain. Mau disuruh ke atas pasti nggak mau kan? Gak tega. Ya kalau cuman 5% atau 7% atau ya maksimal mungkin 15%. Kalau tega ke atas mending pindahkan ke Big Bang yang lagi turun. Kalau mau ya, tapi disclaimer bukan ajakan. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada beli harga sekarang ya, kalau menurut saya disiplin stop loss. 51 buang aja, atau di 50 buang, pasang auto stop loss ya, daripada di bawah lengket 50.
Menariknya nanti kalau saya mau lihat juga selis nih di atas 60. Itu aja. Lanjut, ada GIA yang ditutup di harga 59, terkoreksi 1,6%. GIA ini masih dalam pemantauan khusus, tanda X dan ekuitasnya masih negatif. Asing ada net buy tapi tipis. Kalau dia bokar semuanya ada akumulasi tapi tipis juga. Secara teknikal belum. Ya, karena ini pemantauan khusus kan, bid overnya ditutup. Jadi ya yang menentukan harga bukaan, harga open, harga setiap per 1 jam dia gerak itu ya regulasi. Jadi janganlah, skip aja. Jangan dipaksa masuk uangnya. Apalagi yang belum punya. Yang sudah punya sabar aja. Yang belum punya tunggu dia lepas pemantauan khusus baru menarik. Itu aja untuk dia. Lanjut, ada MLPL yang ditutup di 62 menguat 3,33%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya MLPL diakumulasi. Nah, menarik nih, MLPL sudah di atas 60 terus nih. Bertahan nggak kira-kira? Cuman mau lihat dulu seperti apa teknikalnya. MPPA saya nggak analisa karena masih di 50 untuk MLPL ya. Nih, ini berpotensi swing loh ya. 55, 56 ya. Kalau beli harga sekarang ya ketinggian. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 58 itu ya, itu area beli 58 sampai 56. Jebol 54, 53 buang. Jebol 55, 54 buang. Udah risknya ya paling 8%. Tapi kalau nih jalan tembus 65 minggu depan harusnya ngegas EMA 200-nya minimal 73. Kita lihat, karena Bapak Ibu perhatikan volumenya juga meningkat. Saat koreksi dia volumenya kecil. Momentumnya tembus 65 menarik MLPL minggu depan. Kita perhatikan. Cocok untuk scalping. Kalau untuk swing siap nggak Bapak Ibu cut loss di bawah 55? Kalau siap silahkan untuk MLPL. Lanjut, ada Bovin yang ditutup di harga 1070 menguat 0,94%. Kalau dilihat data saksi asing itu net buy. Kalau di broker sebaliknya Bovin masih ada akumulasi, cuman ini ada yang jual juga ya. Langsung saja ke tekniknya. Bovin bagus. Kalau menurut saya di atas 1050 bagus. Siap-siap sih. Minggu depan tuh harusnya nggak turun. Kalau mau aman nggak turun dari 1040. Targetnya 1100 tembus, menarik juga. EMA 200-nya 1200. Menarik untuk Bovin, Bapak Ibu perhatikan minggu depan ya. Volumenya bagus walaupun memang candlenya Morningstar-nya nggak ideal karena hari Rabu kemarin candlenya kurang oke dan volumenya kecil. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol atau di bawah 1040 ya, atau kalau mau kasih toleransi 1000 juga silahkan karena memang sekarang tuh harga tanggung. Tapi menarik, takutnya nggak kasih bawah, itu aja ya. Seperti itu untuk Bovin. Lanjut, ada di MMX yang juga dalam pemantauan khusus, tanda X dimirai yang ditutup menguat, ditutup sama harga penutupan hari sebelumnya 85. Kalau dilihat data saksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker sebenarnya di MMX diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Di MMX kondisi sekarang janganlah, jangan dipaksa apalagi pemantauan khusus. Gimana yang nyangkut ya sabar, nggak ada bisa lagi. Kalau saya skip aja, ngapain naruh uang di sini demi spekulasi? Mungkin dengar cerita si A, si B, ini akan ditarik nantinya. Siap-siap. Ya, kalau memang ada cerita itu, tunggu dia lepas pemantauan khusus. Tanda X dilepas, rilis, udah, baru perhatikan. Kalau masih tanda X, ya jangan, apapun beritanya bagus. Mau ditarik misalnya ke 200, mau tarik ke 300, ya masih pemantauan khusus, ya jangan dimasuk. Mending tunggu nanti lepas pemantauan khusus, kalau oke masuk, dan seperti itu. Ya, untuk DMMX skip aja dulu saat ini. Lanjut, ada PTMP yang ditutup di harga 140 menguat 2,18%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya PTMP diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PTMP ini sudah update ya, udah nggak di LQ45. Kalau nggak salah tanggal 15 kemarin ya, lepas dari LQ45. Jadi kondisi sekarang secara teknikal di atas 140 bagus. 140 bagus. Kalau dia jebol 140 buang aja dulu. Dead cat bond. Risknya ya kasih aja 136 buang. Gak perlu makain ini daripada dibawa ke 120. Nih biar mepet-mepet aja, biar nggak keganggu psikologis. Pokoknya dia jebol 137 tuh buang aja. Gagal. Apalagi Bapak Ibu perhatikan, dia koreksi 2 hari volume kecil dan rebound dengan volume besar. Nah kalau dia merah lagi besok Senin ya udah gagal. Menurut saya loh gagal. Kalau dia besoknya Selasanya rebound lagi gimana? Tuh kan gara-gara ke cut loss, dia rebound lagi. Pokoknya bangun aja sistem tadi. Kalau Bapak Ibu seperti itu terus, nyesel, wah,
Ya kedepannya pasti akan lebih banyak nih Bapak Ibu nyangkut kalau beli di support, menyesal karena habis cut loss dia naik lagi. Yang seperti itu tuh jarang-jarang terjadi. Dari 10 kali jebol support mungkin 3 kali aja yang balik arah. Selebihnya turun. Apalagi ini di saham lagi downtrend. Tapi kalau Bapak Ibu nggak percaya dan yakin ya udah nggak masalah, saya sih pakai uang dingin ya silahkan kalau nggak mau pakai stop loss. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau belajar trading, membangun sistem trading itu ya harus disiplin dengan trading plan. Kalau kena stop loss seperti itu. Memang susah ya, stop loss itu paling berat. Harus diakui itu musuh terakhir diri sendiri dan ya berani nggak stop loss. Seperti itu. Saya juga mengalami yang Bapak Ibu alami saat ini yang baru mungkin baru belajar menganalisa. Ya, sama saya juga seperti itu. Tapi ya setelah saya disiplin bangun sistem trading, ya baru merasakan profitnya, gimana psikologis juga mulai membaik, nggak banyak berharap, nggak dendam sama saham. Kan ada tuh yang dendam sama saham karena nggak naik-naik, pas di cut loss naik, ya seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk PTMP, hati-hati kalau dia balik arah jebol 140 lagi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MPXL yang ditutup di harga 104, terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MPXL diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, MPXL di 100. Ya, pokoknya SPXL kalau Bapak Ibu yakin ya jangan jebol 100. Itu aja nih level yang harus dia jaga. Kalau misalnya nanti ISG-nya bullish tembus 7.300, MPXL juga akan kecipratan flow. Walaupun mungkin nggak besar, tapi ini dia di level-level yang memang harus dijaga 100. Ya, yaitu pokoknya jebol 100 menurut saya ya pertimbangkan stop loss kalau yang punya. Kalau yang mau di hold silahkan juga. Itu aja untuk MPXL. MPXL tuh menarik nanti kalau dia tembus 120. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.